Lalu yang menarik ini ya tentang tadi itu, di Bali kan pohon itu besar-besar ya, terus dikasih kain polen yang putih hitam, terus ada sajennya. Nah ini menurut saya ini menarik, ini benar seperti itu gitu, karena dengan apa ya istilahnya, dengan metode itu orang itu nggak berani nebang pohon gitu loh. Jadi ada unsur ketakutan, biarin dia takut soal hantu, tapi yang penting kan pohon itu tetap hidup gitu, tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan, salam yang indah-indah, pokoknya Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, Yahya Fandaru, di channel Sinau Urip. Ya, ini masih di hari Jumat sore ya. Suasananya udah mulai agak redup-redup, sebentar lagi mau sunset. Balik lagi, saya di sini itu bukan sok tahu, bukan bukan punya pengetahuan, bukan orang pintar yang baca buku banyak teori, enggak, tapi hanya pengalaman dan hanya sharing, pengen bercerita tentang ya mungkin jadi cerita teman-teman, terus mungkin pengalaman pribadi yang siapa tahu itu nanti bisa menjadi sesuatu yang jadi inspirasi atau apapun itulah. Nah, kali ini saya sedang pengen cerita tentang pohon ya. Jadi pohon ya. Jadi di lingkungan saya itu sebenarnya saya tinggal di satu komplek yang memang memang rumah dengan tanah luasnya cuma 60 ya, bisa dibilang sih menurut saya ini kecil ya. Jadi memang space untuk tanaman itu nggak bisa kita nanam pohon yang besar, dan rasanya itu mungkin juga bakal kalau udah besar tuh semuanya jajar-jajar gitu ya, itu bakal rapet gitu, dan mungkin banyak PR sih karena memang tanahnya kecil, jadi nggak bisa leluasa gitu untuk tanam pohon yang agak besar. Nah di sini sebenarnya ini bagi kami ya, satu keluarga itu pohon itu satu entitas gitu, yang bagian dari manusia gitu, bagian dari kita gitu. Kenapa? Karena pohon ini tuh banyak manfaatnya. Ya manfaatnya apa? Nanti kita selanjutnya lah gitu. Nah di sini tuh ada stigma ya, beberapa lingkungan, mungkin termasuk lingkungan kami sendiri ini, dan mungkin di beberapa tempat juga itu banyak yang menganggap bahwa pohon besar itu serem gitu. Nah ini kata serem, ini serem seperti apa gitu? Bisa jadi seremnya itu pertama mungkin serem kalau ambruk gitu. Ini mungkin hanya opini saya, atau bisa juga serem bayangannya itu kalau besar itu dihuni oleh satu entitas atau makhluk gitu. Itu mungkin yang kedua. Nah ini ada dua stigma yang menurut saya itu ini pendapat saya pribadi itu kurang tepat sih gitu. Jadi semua itu sebenarnya bentuk dari keseimbangan, intinya seperti itu. Nah oke, coba kita bicara tentang pohon ya. Jadi memang di tempat saya itu ada pohon, dan kok itu serem sih, ya ditebang aja gitu. Nah ini agak sedih rasanya gitu sih. Jadi memang, kecuali kalau memang pohon itu memang udah waktunya dipotong, ya dipotong, dipangkas. Tapi kalau hanya seremnya itu hanya karena serem, nah itu kayaknya tuh mungkin saya perlu istilahnya ini, opini ini saya bikin cerita lah gitu. Nah cerita intinya begini ya. Oke, tentang kata serem di pohon, mungkin saya akan menjawab stigma yang pertama tadi tentang seremnya itu serem ketika ada angin gitu misalkan, atau ada hujan segala macam ya. Mungkin bisa jadi gini, pohon itu ketika ada angin, orang sering menganggap itu akan tumbang atau menimpa rumah, katakanlah begitu ya. Tapi di sini saya punya perspektif lain, bahwa pohon itu kita tanam, dia kena hujan banyak air, dia tuh akan menyimpan, akarnya itu akan menyimpan air, dan akarnya itu akan ke bawah gitu sampai dalam, dan itu akan mengikat air yang ada di bawah di tanah. Dan ketika ada 1-2 pohon dijajar jarak berapa meter, itu saling mengikat dan saling kuat gitu. Nah di sini fungsinya tuh untuk menghindari banjir ya, karena airnya terserap, cadangan air banyak, yang di bawah juga diikat,
jadi pohon itu mengikat air gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia udah mengikat air terkoneksi dengan yang lain jejer-jejer, itu dia akan seimbang karena angin tuh nggak akan goyang gitu. Jadi sangat saling menguatkan karena akarnya saling mencengkeram gitu di bawah gitu. Jadi airnya membuat dia tumbuh diikat. Kita juga ada cadangan air dari pohon itu, terus dia akan kokoh gitu, nggak akan tumbang. Nah, bisa jadi yang tumbang itu karena mungkin ada pembangunan sekitarnya itu yang tanahnya keropos, jadi yang nggak ditanamin atau tanamannya itu hanya sekedar ada gitu, jadi mereka nggak terkoneksi, jadi jalurnya terputus. Nah, ketika terputus kan pasti tumbang karena mungkin ada semen, ada apa, ada tanah yang nggak kena air, di plester atasnya nggak kena air, bawahnya kopong gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Itu yang pertama. Jadi aspek yang pertama itu pohon ini mengikat air dan dia itu nggak serem sama sekali sih, maksudnya emang ada fungsinya gitu. Nah, fungsi yang kedua itu pohon ini mengikat karbon dioksida atau CO2. Jadi ya kita tinggal di satu kota yang banyak polusi ya, jadi pohon ini membantu mengisap CO2 yang dari polusi udara dari kendaraan bermotor atau dari pabrik. Jika ada pohon yang berjejer gitu jarak berapa meter, itu akan membantu kita menghirup oksigen lebih banyak karena dia mengisap CO2 dan memproduksi oksigen. Nah, itu fungsinya seperti itu. Jadi ya kita tuh sangat dibantu oleh pohon dalam bernafas karena dia bagian dari diri kita gitu. Jadi ya itulah pohon ya. Jadi pohon-pohon besar terutama itu yang daunnya rindang itu sangat bagus untuk memproduksi oksigen ya, seperti itu. Terus aspek selanjutnya adalah tentang apa tadi itu soal yang seremnya begini. Nah, ini juga stigma tentang orang itu nggak tahu, mungkin ini karena kebiasaan nonton film atau cerita-cerita gitu ya, kalau di pohon besar tuh ada penunggunya atau jin atau makhluk gaib apalah itu, mungkin stigma seperti itu. Nah, tapi coba ini mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi ya kalau pohon ini sebagai entitas sama seperti kita, hanya nggak bisa berbicara dengan bahasa manusia ya, karena memang dia makhluk yang berbeda, tapi entitas energi di dalamnya sama, unsur-unsurnya, molekulnya, terus unsur mineralnya itu yang kita kandung itu sama gitu. Itu tadi ya yang pertama. Nah, sekarang aspek yang kedua, stigma yang kedua tentang kegaiban, kesereman itu sebenarnya juga sama. Artinya gini, kita punya nyawa, dia punya nyawa, dan bedanya kita punya akal pikiran, dia enggak gitu aja. Nah, pohon ini punya nyawa atau ether atau kelistrikan yang bisa merasakan vibrasi kita gitu ya. Nah, yang jadi serem itu ketika kita maknai itu sebagai satu entitas, dia sebagai rumah gitu. Misalkan gini, gampangnya gini ya, ada pohon besar, kita datang ke situ terus dikasih informasi di situ ada makhluknya gitu, atau ada setannya atau hantunya gitu ya. Nah, itu informasi itu dibentuk bertahun-tahun. Artinya itu dia menangkap refleksi ketakutan orang-orang yang di situ. Akhirnya itu ketakutan itu kan energi ya, kita memikirkan itu kan jadi energi, itu keluar gitu. Energi ketakutan, akumulasi energi ketakutan keluar di pohon itu menjadi bentuk yang menggumpal, katakanlah energinya menggumpal, itu ketakutan orang-orang tadi itu. Nah, ketakutannya apa? Ketika orang itu sudah membayangkan dari awal ini gitu, jadi akan muncul ketika terkoneksi dengan ketakutan yang sama. Jadi kita takut ngeliat pohon itu, ada itunya, ya itu akan muncul karena itu refleksi dari kita sendiri. Iya ya, jadi kita ngelihat itu karena refleksi kita, bukan emang dia itu seperti itu. Nah, bentuknya yang ada itu sebenarnya energi aja gitu, energi biasa, bukan berbentuk seperti itu. Makanya bisa berubah-ubah karena tergantung imajinasi, halusinasi dari orang itu gitu, seperti itu. Nah, lalu yang menarik ini ya tentang tadi itu, di Bali kan pohon itu besar-besar ya, terus dikasih kain poleng yang putih hitam, terus ada sajennya. Nah, ini menurut saya ini menarik, ini benar seperti itu gitu, karena dengan istilahnya dengan metode itu orang itu nggak berani nebang pohon gitu loh. Jadi ada unsur ketakutan, biarin dia takut soal hantu, tapi yang penting kan pohon itu tetap hidup gitu, tetap mengikat oksigen, tetap memberikan oksigen, tetap mengikat air. Jadi pohon itu
tetap hidup dengan pokoknya kalau ada unsur agama atau spiritual, orang itu akan takut itu, atau unsur kegaiban tuh orang akan takut untuk istilahnya apa ya, ngaruh-ngaruh tuh apa ya, apa, mengusik gitu loh. Nah makanya itu nggak nggak akan ditebang gitu, kecuali kalau emang ya banyak sekarang investor itu yang kurang bijak ya, jadi suka nambang pohon yang udah berumur ratusan tahun, itu memang dia udah nggak peduli kayak gitu-gitu sih. Tapi saya rasa sih ya itulah, harus ada kebijaksanaan itu. Nah jadi kayak gitu ya apa nanti pembahasan tentang pohon tadi, ada dua stigma yang saya rasa memang harus diceritakan. Tentang yang pertama ya, pohon ini sebagai entitas kehidupan yang sama seperti manusia juga, saling bersinergi, memberikan energi yang baik gitu. Jadi kalau dia diafirmasi negatif, wah nanti pohon ini tumbang, dia juga ngerasa dia akan tumbang gitu, karena kita mau memberikan sugesti yang negatif. Sama kayak, oh pohon kok nggak berbuah ya, mangganya ya kenapa ya, dia nggak akan berbuah. Tapi kalau kita sugesti positif, wah pohon ini bagus ya berbuah, aku bersyukur ini, dia akan berbuah dengan baik, seperti itu. Jadi kita sama dengan dia, cuman biasanya nggak bisa ngomong dengan bahasa verbal manusia, itu aja sih. Terus tadi ya fungsinya mengikat air, saling menguatkan akarnya, menjaga keseimbangan di tanah itu biar nggak banjir. Nah itu fungsi secara fisik. Lalu yang kedua ya tadi itu tentang aspek kegaiban, itu hanya istilahnya itu apa ya, hanya imajinasi manusia atau refleksi dari ketakutan yang memang udah diciptakan cerita-cerita itulah gitu. Jadi sebenarnya bukan di situ gitu. Tetap di semua nggak cuma di pohon, di batu, di tempat mungkin candi, tapi itu ada karena emang disematkan energi-energi yang sudah lama terakumulasi. Kira-kira sih seperti itu. Jadi nggak ada keserem sih, yang ada tuh indah, hijau, indah, sangat sejuk, segar, menyegarkan kita gitu. Ya kurang lebih gitu ya ceritanya tentang pohon. Semoga ini ada manfaatnya, semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam yang indah-indah pokoknya. Om Swastiastu.